Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, di siang hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih mengizinkan kepada kita semuanya untuk senantiasa bersemangat dalam mempelajari ilmu-ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keistiqomahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam thalabul ilmi ini, dalam mencari ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Maka insyaallah di siang hari ini kita akan melanjutkan materi kita di dalam muqaddimah tahsin Al-Quran yang sudah disampaikan, yang sudah Ustaz sampaikan di pekan yang lalu. Namun sebelum Ustaz memulai, Ustaz akan memberikan satu motivasi untuk kita semuanya, sehingga dengan motivasi ini harapannya adalah kita dan anak-anakku sekalian kelas 4 tetap semangat dalam belajar. Apapun pembelajarannya, apapun pelajarannya, lebih-lebih dalam pelajaran agama, maka kalian bisa lebih semangat lagi dalam belajarnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Apakah sama antara orang-orang yang mengetahui, antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Apakah sama? Maka jawabannya tegas, tidak sama. Kalau dalam surat Al-Maidah, Allah subhanahu wa ta'ala membedakan antara hewan yang diajari, hewan yang dididik, sama hewan yang tidak dididik, maka status makanannya berbeda. Lantas bagaimana dengan manusia? Emang iya Ustaz? Iya. Allah mengatakan, apabila ada hewan yang diajari bagaimana cara berburu yang benar, kemudian hewan ini berburu dan mendapatkan mangsa, maka buruan yang dia dapat boleh dimakan. Akan tetapi, tatkala ada hewan yang belum diajari bagaimana cara memangsa yang benar, bagaimana cara berburu yang benar, kemudian dia mendapatkan mangsa, menerkam mangsa, maka hewan yang dia dapat haram dimakan. Yang memangsa, yang berburu sama-sama hewan, hewannya sama. Kenapa yang satu halal dan yang satu haram? Perbedaannya satu. Yang satu karena dia diajari, karena dia berilmu bagaimana cara berburu, maka status makanannya menjadi halal. Dan yang satu karena dia tidak tahu, bodoh bagaimana cara berburu, kemudian dia berburu, maka status makanannya menjadi haram. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala membedakan antara hewan yang berilmu dengan hewan yang tidak berilmu, terus bagaimana dengan manusia? Maka pantas Allah mengatakan, Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Hai Muhammad, katakanlah, apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Maka jawabannya berbeda. Mudah-mudahan ini menjadi semangat kita untuk menjadi di antara golongan orang-orang yang berilmu. Karena orang-orang berilmu mempunyai keutamaan yang luar biasa yang tidak didapatkan bagi orang-orang yang tidak berilmu. Dan orang berilmu tidak akan menjadi orang yang berilmu kalau dia tidak mau belajar. Ya, tetap semangat untuk belajar, dan belajar. Baik, insyaallah kita lanjutkan materi Muqaddimah Tahsin Al-Quran. Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian Tahsin Al-Quran, kemudian hukum Tahsin Al-Quran, dan dalil
tentang mempelajari tahsin Al-Quran. Insyaallah hari ini kita akan mempelajari tentang unsur-unsur tahsin Al-Quran, tujuan mempelajari tahsin Al-Quran, dan yang keenam, golongan pembaca Al-Quran, dan terakhir adalah adab terhadap Al-Quran. Silakan disimak dengan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi merahmati kita, memberkahi kita, memberikan keistiqomahan kepada kita, dan meridhoi segala apa yang kita lakukan pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita murajaah terlebih dahulu. Pengertian tahsin adalah, secara bahasa, tahsin berasal dari kata hassana yuhassinu, yang artinya membaguskan, memperbaiki, dan memperindah. Berarti tahsin Al-Quran adalah membaguskan bacaan Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran, dan memperindah bacaan Al-Quran. Adapun tahsin secara istilah adalah memperbaiki atau membaguskan bacaan Al-Quran dengan baik dan benar. Itu yang dimaksud dengan tahsin. Kemudian hukum tahsin Al-Quran. Apa hukum tahsin Al-Quran? Hukum mempelajarinya adalah wajib kifayah, wajib untuk sebagian orang. Maksudnya adalah hukum mempelajari materi-materi tentang tahsin secara detail adalah wajib untuk sebagian yang lain. Apabila ada sebagian di antara kita yang mempelajari, maka kewajiban ini gugur terhadap sebagian kaum muslimin, sebagian kita. Kemudian, sedangkan hukum mengamalkannya adalah wajib, hukum mempraktekannya adalah wajib. Jadi kita tidak dibenarkan tatkala membaca Al-Quran dengan semau kita. Harus menerapkan ilmu tahsin atau ilmu tajwid. Ya, ini secara hukumnya. Adapun dalil tahsin Al-Quran, apa dalil tahsin Al-Quran itu? Yang pertama, Allah mengatakan di dalam surah Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan baik dan benar, sesuai makhraj dan tajwidnya. Ya. Kalau Allah memerintahkan memperbaiki, kalau Allah memerintahkan membaca Al-Quran dengan benar, maka menunjukkan keharusan untuk kita belajar bagaimana tata cara membaca Al-Quran dengan benar. Yang kedua, Nabi SAW bersabda, zayyinul Qur'an bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Ini menunjukkan Nabi memerintahkan kepada umatnya untuk mempelajari Al-Quran, sehingga tatkala dia membaca Al-Quran bisa membaca dengan suara-suara yang terindah, dengan suara-suara yang enak untuk didengar. Dan suara yang enak didengar tatkala membaca Al-Quran harus sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukan termasuk golongan kami, kata Nabi, siapa yang tidak menyenandungkan Al-Quran. Ya, jadi ini perintah bagi kita untuk mempersembahkan suara terbaik kita di dalam membaca Al-Quran. Nah, kita tidak mungkin bisa mempersembahkan suara terbaik kalau kita tidak mau untuk belajar tentang tahsin Al-Quran. Inilah di antara dalil yang mengharuskan kepada kita untuk belajar tahsin sehingga kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan.
Kemudian hari ini kita akan membahas tentang unsur-unsur tahsin. Apa saja yang harus kita pelajari di dalam tahsin Al-Quran ini? Ada 3 yang harus kita pelajari sehingga kita bisa memaksimalkan di dalam membaca Al-Quran. Tatkala seorang ingin belajar Al-Quran, belajar bagaimana tata cara membaca Al-Quran dengan benar, maka dia harus mempelajari 3 unsur ini. 3 unsur ini. Yang pertama apa? Yang pertama adalah makharijul huruf. Makharijul huruf adalah tempat keluarnya huruf. Setiap huruf ada tempat keluarnya masing-masing. Maka kita tidak bisa ketika mengucapkan huruf dengan semau kita. Semau kita. Misalkan huruf A di mana letaknya? Huruf A di mana letaknya? Huruf H letaknya di mana? Ba di mana? Setiap huruf punya tempat-tempat keluar masing-masing. Makharijul huruf. Ada yang dari aqsal lisan, ya, ada yang dari pangkal tenggorokan, dari ujung tenggorokan, ada yang dari lidah dan lain sebagainya. Maka kita nanti insya Allah akan belajar setiap huruf ada makhrajnya, ya, sehingga kita bisa mengucapkan, melafadzkan setiap huruf itu dengan baik dan benar. Yang pertama apa? Makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Kalau kita salah mengucapkan, salah melafadzkan dari tempat yang tidak benar, maka huruf itu akan berbeda. Akan berbeda antara A sama A, H sama H. Ya. Ketika kita salah dalam pengucapannya, maka khawatir salah dalam bacaan, dan kalau salah dalam bacaan, khawatir salah dalam makna, dan itulah yang tidak diperbolehkan. Yang pertama apa? Makharijul huruf. Nah, yang kedua, kelas 4, yang kedua adalah tentang tajwid, ahkamut tajwid, hukum-hukum tajwid. Seperti apa? Hukum nun sukun dan tanwin, hukum mim sukun, hukum qalqalah, hukum waqaf, hukum mad. Nah, semuanya insyaallah akan kita pelajari. Ya, bagaimana ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan a, ha, ha, kho, a, gho. Bagaimana cara membacanya? Jelas atau dengung? Nah, inilah yang dimaksud dengan tajwid. Ya, ahkam tajwid, hukum-hukum tajwid. Nah, yang ketiga adalah suara. Suara ini pun harus kita pelajari. Ya, sehingga tatkala kita ingin membaca Al-Quran, maka kita persembahkan dengan suara yang terbaik. Jangan seperti kita berbicara seperti biasa. Kalau seandainya kita bisa melafadzkan atau melantunkan Al-Quran dengan suara terbaik, lakukanlah. Dengan irama-irama, ya, dengan irama-irama, atau dengan nada-nada mengikuti masyayikh yang ada di Saudi, boleh. Ya, bagaimana usaha kita untuk memberikan yang terbaik dalam membaca Al-Quran. Jadi ini 3 unsur yang harus kita pelajari tatkala kita ingin belajar tahsin Al-Quran, sehingga kita bisa maksimal dalam membaca Al-Quran. Yang pertama adalah makharijul huruf, tempat keluarnya huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Kemudian tajwid, hukum-hukum tajwid dari nun dan mim tasydid sampai mat, ya. Kemudian apa? Suara, nada, ya. Nah, nada ini yang harus kita pelajari. Insyaallah nanti kita sama-sama akan belajar. Ya, barakallahu fikum. Ini adalah unsur-unsur tahsin. Baik. Kemudian kita lanjutkan
apa sih tujuan kita mempelajari tahsin Al-Quran? Setiap kegiatan, setiap ilmu pasti mempunyai tujuan. Iya kan? Kita belajar untuk apa? Kita ke sekolah, tujuannya apa? Bahkan kita makan pun tujuannya apa? Nah, kalau semua itu mempunyai tujuan, maka tahsin Al-Quran pun harus mempunyai tujuan. Tujuan mempelajari tahsin Al-Quran yang pertama adalah supaya bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, ya kan? Ini tujuan utamanya. Kenapa? Karena kita diperintahkan Allah, warattilil Qur'ana tartila. Hei orang-orang beriman, bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan baik dan benar. Nah, itulah tujuan yang pertama, supaya bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian tujuan yang kedua adalah menjaga lisan atau menjaga lidah agar terhindar dari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Ini tujuannya. Menjaga lisan kita, menjaga lidah kita dari kesalahan-kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Kenapa? Karena kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran ada potensi dosa, ada potensi dosa. Ketika ada orang yang sengaja melakukan kesalahan di dalam membaca Al-Quran, maka dikhawatirkan dia akan berdosa. Oleh karena itu, kita mempelajari Al-Quran dengan niatan agar terhindar dari kesalahan-kesalahan yang menyebabkan kita berdosa. Jangan sampai niatan kita untuk membaca Al-Quran itu mendapatkan ridha Allah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan syafaat dari Al-Quran ketika nanti di yaumul qiyamah. Itu niat kita. Tatkala kita membaca karena kita tidak belajar Al-Quran, tidak belajar tahsin, kemudian kita terjerumus di dalam kesalahan yang fatal, bukan pahala yang kita dapat, tapi dosa yang kita dapat. Wal'iyadzu billah. Ini yang kita khawatirkan. Ya. Jadi tujuan yang kedua dalam mempelajari tahsin Al-Quran adalah apa? Menjaga lidah agar terhindar dari kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Ya, ini tujuan mempelajari tahsin Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan Allah dari kesalahan-kesalahan yang fatal di dalam membaca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita akan membahas ternyata di dalam membaca Al-Quran, ketika kita berbuat kesalahan dalam membaca Al-Quran, tidak semuanya berakibat dosa. Tidak semuanya berdosa. Ternyata ada rinciannya. Kesalahan dalam membaca Al-Quran ada dua. Harus kita pahami. Sehingga kita bisa menghindari kesalahan-kesalahan yang fatal. Kesalahan di dalam membaca Al-Quran ada dua. Yang pertama adalah al-lahnul jali. Al-lahnul jali. Artinya kesalahan fatal. Kesalahan yang besar. Kesalahan yang tidak dimaafkan. Al-lahnul jali, kesalahan yang fatal, adalah kesalahan yang bisa merubah arti. Jadi kesalahan itu bisa merubah arti dari aslinya. Misalnya salah makhraj atau salah harokat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Kemudian dirubah menjadi bukan ain tapi pakai a. Alamin. Alamin. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena bisa merubah
arti dari alamin menjadi alamin, ya. Atau bisa merubah harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan maaf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Diubah menjadi ihdinas siratul mustaqim. Enggak boleh. Ya, karena bisa merubah kata yang tadinya kita meminta, ya Allah tunjukilah aku jalan yang nah, kita minta kepada Allah. Tapi kalau kita rubah ihdinas siratu, ya bukan kita minta jalan. Ya, tapi jalan itu yang memberi pada kita, itu nggak boleh. Ya, jadi yang bisa merubah arti salah satunya adalah salah dalam pengucapannya, dalam makhrajnya, salah dalam pengucapan hurufnya, dan salah dalam harokatnya. Ini bisa merubah arti. Ya, bisa merubah arti. Ini hati-hati ya. Ini yang pertama. Al-lahnul jali ini adalah kesalahan fatal yang bisa mengakibatkan pelakunya berdosa. Wal'iyadzubillah. Nah, kemudian yang kedua adalah al-lahnul khafi, kesalahan kecil, yaitu kesalahan yang tidak sampai merubah arti atau makna. Misalnya, kesalahan dalam hukum idhar, kesalahan dalam hukum iqlab. Ini dalam ahkam tajwid kesalahannya. Ya, misalkan tatkala huruf idhar dia ditahan, ya. An'amta alaihim, dia an'amta, ditahan. Padahal idhar itu dibaca dengan jelas, tapi malah dibaca dengan dengung. Ini ada kesalahan, tapi kesalahannya tidak sampai fatal karena tidak sampai merubah makna. Maka ini adalah kesalahan yang dimaafkan. Dimaafkan. Akan tetapi bagi penuntut ilmu, maka kesalahan-kesalahan ini harus kita hindari. Aib bagi penuntut ilmu melakukan kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Kenapa? Karena dia sudah belajar tahsin. Karena dia sudah belajar bagaimana cara membaca Al-Quran. Tapi masih salah, itu adalah aib yang harus kita hindari. Baik, mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kesalahan-kesalahan dalam baca Al-Quran. Kemudian kita lanjutkan. Sekarang golongan pembaca Al-Quran. Tatkala orang baca Al-Quran tidak semuanya sama. Ada beberapa golongan. Yang pertama adalah orang yang mengamalkan kaidah-kaidah tajwid dan membaguskan suaranya. Ini golongan yang terbaik. Dia faham ilmu-ilmu tajwid, faham ilmu-ilmu tahsin, kemudian dia amalkan, dia lakukan, dan dia membaguskan suaranya. Ini golongan yang terbaik. Berarti dia memberikan yang terbaik untuk Al-Quran. Yang kedua, orang yang mengamalkan kaidah-kaidah tajwid, namun suaranya biasa-biasa saja. Kaidahnya benar, makharijul hurufnya benar, ahkam tajwidnya benar, tapi suaranya biasa-biasa saja, tidak diindahkan, dibaguskan. Maka ini levelnya nomor 2. Ya. Yang ketiga, orang yang suaranya merdu, namun tidak mengamalkan kaidah tajwid, ini yang salah. Dia cuma memerdukan suara, membaguskan suaranya, tapi kaidahnya, makharijul hurufnya salah.
Ini yang salah. Ini yang tidak benar. Maka kita tidak maka jangan sampai kita menjadi orang ketiga ini. Minimal kalau kita tidak bisa menjadi orang pertama, orang kedua. Jangan sampai menjadi orang yang ketiga. Yang keempat, lebih parah lagi. Ini lebih parah kesalahannya. Orang yang tidak mengamalkan kaidah-kaidah tajwid dan suaranya biasa-biasa saja. Sudah kaidahnya salah, suaranya pas-pasan. Ini yang naudzubillah, yang parahnya sama sekali fatal. Ya, jadi saya sampaikan, kalau kita tidak bisa menjadi orang pertama, maka jadilah orang kedua. Jadilah orang pertama. Kalau tidak bisa, jadi orang kedua. Kalau nggak bisa, orang kedua. Kalau nggak bisa, orang kedua. Jangan sampai menjadi orang ketiga, apalagi orang keempat. Jangan sampai. Ya, anak-anakku kelas 4 semuanya jangan sampai. Jadilah kalian semuanya menjadi orang pertama. Mengamalkan kaidah tajwid, suaranya mantap, bagus. Atau yang kedua, mengamalkan kaidah tajwid, kaidah tahsin, suaranya biasa saja. Itu enggak apa-apa. Ya, karena itu kita punya. Tapi jangan sampai menjadi orang ketiga atau orang keempat. Wal ya'udzubillah. Baik. Selanjutnya, yang terakhir adalah adab membaca Al-Quran. Nah, ini perlu kita pelajari. Karena Al-Quran adalah kalamullah al-munazzal. Al-Quran adalah perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat yang termulia. Maka harus kita muliakan Al-Quran ini. Karena ini adalah perkataannya Allah, bukan sembarangan perkataan, bukan sembarang ucapan, tapi ini adalah ucapan Zat yang menciptakan kita. Ucapan Zat yang menciptakan alam semesta ini. Zat yang merajai semua penduduk langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita meremehkan Al-Quran ini. Ya, harus kita paham adab-adabnya. Ketika kita sudah memahami, lakukanlah adab ini. Sehingga Al-Quran itu ketika di akhirat nanti akan menjadikan kita, akan menjadi syafaat untuk kita semuanya. Ya, hujjatun lana wala hujjatun alaina. Menjadi hujjah, penolong kita. Jangan sampai Al-Quran menjadi hujjah yang akan menyeret kita ke api neraka. Ya. Kenapa? Karena ketika kita di dunia tidak menghargai Al-Quran, ketika kita di dunia tidak menghormati Al-Quran, sehingga nanti ketika hari kiamat Al-Quran pun tidak menghormati kita. Al-Quran yang menarik kita untuk masuk ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah melindungi kita semuanya dari itu semua. Ya, jadi kalau kita mau menjadikan Al-Quran sebagai penolong kita nanti di yaumil qiyamah, maka saat ini kita harus menghormati Al-Quran. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga adab-adab terhadap Al-Quran, khususnya dalam membaca Al-Quran ini. Ya, jangan disamakan membaca Al-Quran dengan membaca Quran. Jangan disamakan membaca Al-Quran dengan membaca komik. Jangan disamakan membaca Al-Quran seperti membaca buku biasa. Jangan disamakan. Bagaimana adab-adab membaca Al-Quran? Yang pertama adalah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatkan ikhlas karena Allah. Kita membaca Al-Quran ini bukan karena kita ingin dikatakan hebat. Bukan karena ingin dikatakan suaranya indah. Tidak. Tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemarin kita sudah membahas tentang niat. Jangan sampai salah niat, ujung-ujungnya ke dalam neraka. Jangan sampai. Niatkan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua adalah membaca dalam keadaan suci dengan duduk yang sopan. Jadi yang kedua ini kita perhatikan.
ketika kita membaca Al-Quran, khususnya ketika kita memegang mushaf Al-Quran, maka pastikan diri kita dalam keadaan suci, sudah berwudu. Kenapa? Karena Allah mengatakan la yamassuhu illal mutahharun. Al-Quran ini tidak disentuh kecuali orang-orang yang disucikan. Jadi orang-orang yang suci yang bisa menyentuh Al-Quran ini. Kalau kita masih berhadas, belum berwudu, maka sebaiknya tidak memegang Al-Quran. Kalau ingin memegang, wudulah terlebih dahulu. Nabi pun mengatakan, la yamassul Quran illa tahir. Tidaklah yang memegang Al-Quran ini kecuali orang-orang yang suci, yang sudah berwudu. Ini ketika kita membacanya dalam keadaan memegang mushaf. Kan tetapi kalau sekedar hafalan tanpa memegang mushaf, maka tidak apa-apa. Tidak dalam keadaan berwudu. Tapi alangkah baiknya kita tetap dengan berwudu. Karena yang kita baca, yang kita pegang itu adalah kalam yang sangat mulia, yang sangat agung, perkataan Allah yang sangat agung. Maka kita hormati dengan cara berwudu terlebih dahulu. Jadi Allah dan Rasul mengatakan Al-Quran ini tidak boleh disentuh kecuali orang-orang yang sudah berwudu. Ya, jadi ingat-ingat sebelum kalian memegang Al-Quran, pastikan kalau kita sudah berwudu terlebih dahulu. Ini adab yang kedua. Membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Kemudian duduk yang sopan. Duduknya yang sopan ya. Duduk yang sopan. Kemudian selanjutnya adalah membaca di tempat yang bersih dan memakai pakaian yang sopan. Ini adabnya juga. Karena yang kita baca adalah Al-Quran. Maka kita mencari tempat yang terbaik, yang suci. Ya. Yang suci, yang baik, yang indah, dan memakai pakaian yang sopan. Ya. Kalau kita diminta untuk membaca puisi di depan teman-teman aja, Masya Allah, nggak mungkin kita pakai kaos. Nggak mungkin kita pakai baju yang kotor, baju yang nggak rapi. Ini puisi. Lantas bagaimana kalau ini adalah Al-Quran? Harus lebih kita perhatikan lagi. Ya, membaca di tempat yang bersih, ya, dan memakai pakaian yang sopan. Ya. Kemudian selanjutnya, adab membaca Al-Quran adalah membaca dengan pelan-pelan, tidak terburu-buru. Ya, pelan-pelan, tidak terburu-buru. Kenapa? Karena Nabi ketika membaca Al-Quran, Nabi lebih suka dipotong-potong per ayatnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti itu. Tidak disambung semuanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sambung semuanya. Bahkan ada yang itu yang baca Al-Quran surah Al-Fatihah sekali nafas. Itu tidak dianjurkan. Nabi lebih menyenangi Al-Quran ketika membaca Al-Quran itu dengan pelan dihayati tanpa terburu-buru. Oleh karena itu, tatkala ada sahabat yang setiap hari menghatam Al-Quran, maka Nabi memanggilnya dan melarangnya, jangan. Hatamkan Al-Quran sepekan sekali. Itu yang disampaikan Nabi kepada Ibnu Abbas, kepada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, kepada sahabat-sahabat yang lain. Nabi mengatakan, hatamkan Al-Quran dalam 7 hari. Ya. Dalam 7 hari. Kemudian ketika Ramadan, maksimal 3 hari sekali. Jangan sehari setiap hari khatam. Kenapa? Kalau setiap hari khatam berpotensi membacanya terburu-buru. Itu yang tidak dianjurkan. Ya. Jadi, adab membaca Al-Quran adalah membaca dengan pelan, tidak terburu-buru. Kemudian
membaguskan suara ketika membaca ini, ya, yang sudah kita bacakan tadi dalilnya, zayyinul Qur'an bi aswatikum, hiasil Al-Qur'an dengan suara-suara kalian. Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an, bukan golongan kami orang-orang yang tidak mau melantunkan, memperindah suaranya dalam membaca Al-Qur'an, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah memulai dengan ta'awud dan basmalah. Ini diingat, ketika kita mulai membaca Al-Qur'an, mulailah dengan ta'awud dan basmalah. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan. Ta'awudlah kepada Allah dari godaan-godaan syaitan, ya. Kenapa? Karena syaitan itu tidak akan henti-hentinya mengganggu kita dalam berbuat kebaikan. Maka kita manusia yang lemah diperintahkan untuk meminta kepada zat yang al-qawiyyul matin, kepada maha kuat, yang maha kuat, maha segala-galanya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi mulai dengan ta'awud kalau di tengah-tengah surah misalnya, tapi kalau di awal surah boleh ta'awud kemudian basmalah, ya. Kemudian menghadap kiblat. Nah, itu sebagai adab juga menghadap kiblat. Kalau bisa menghadap kiblat lah. Tapi kalau nggak bisa, ya tidak mengapa. Tapi kalau bisa menghadap kiblat, hadaplah kiblat. Jangan tidak menghadap kiblat. Ya. Karena apa? Karena menghadap kiblat itu identik dengan kebaikan. Kita sholat menghadap kiblat. Ya. Maka kalau bisa menghadap kiblat dalam baca Al-Quran, menghadap kiblatlah. Kemudian membaca dengan khusyuk. Nah, ini membaca dengan khusyuk, tidak dengan bercanda, tidak dengan main-main. Membaca dengan benar-benar menghayati yang khusyuk. Perhatikan, bayangkan di depan kita itu ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan ada malaikat yang mengawasi kita, sehingga ketika kita membaca Al-Quran tidak main-main. Itulah sifat orang-orang yang cinta terhadap Al-Quran, tidak mempermainkan Al-Quran. Bahkan ada sahabat, ini satu kisah terakhir sebagai penutup. Tatkala kaum muslimin pulang dari Dzatur Riqa, kemudian bermalam di tengah jalan, maka ada dua sahabat, dia ditugaskan untuk menjadi untuk menjaga teman-teman yang lain. Jadi dia menjaga sampai menjelang subuh. Maka ketika itu yang ditugasi adalah Abbad bin Bishr sama Ammar bin Yasir. Maka Ammar ketika itu sudah mulai mengantuk. Maka Abbad bin Yasir mengatakan, "Ya Ammar, apabila kamu sudah mengantuk, tidurlah dulu. Nanti aku bangunkan ketika engkau sudah istirahat." Ammar pun akhirnya tertidur. Tinggal Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr kemudian melakukan salat malam. Salat malam. Nah, ketika Abbad melakukan salat malam membaca Al-Quran, kemudian musuh manah melemparkan panah terhadap Abbad bin Yasir. Panah itu nancap terhadap tubuhnya. Kemudian Abbad bin Yasir mengambilnya. Dipanah lagi oleh musuh. Masuk lagi ke dada yang kiri. Diambillah sama Abbad bin Yasir. Tetap dalam keadaan salat dan membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, panah yang ketiganya kemudian diambil. Kemudian Abbad bin Yasir menyelesaikan salatnya. Kemudian terbangun dan membangunkan Ammar bin Yasir. "Wahai Ammar, kum, bangun." Ammar pun kaget kemudian bangun. Ketika melihat tubuh Abbad bin Bishr ini berlumuran darah, Ammar pun, "Kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Ketika panah yang pertama. Kenapa sekarang baru bilang?" Apa kata Abbad ketika itu? Ketika panah pertama, panah kedua,
Dan panah ketiga, aku dalam keadaan membaca Al-Quran dalam sholat. Dan aku tidak mau memutus Al-Quran ini hanya dengan panah-panah seperti itu. Coba. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena khusyuknya di dalam membaca Al-Quran. Biar tidak merasakan sakit, rela menahan sakit, hanya ingin menikmati Al-Quran. Hanya ingin menikmati Al-Quran. Tidak mau Al-Quran yang terputus, meskipun dia terkena panah 1 dan 2 dan 3. Itu semua ditahan. Dan dia menyelesaikan bacaan Al-Quran dan bacaan sholatnya. Ini sedikit tentang adab-adab dan penjelasan berkaitan dengan muqaddimah Al-Quran. InsyaAllah di pekan selanjutnya kita lanjutkan dengan Zoom, ya, dengan Zoom. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.